sini saya akan sedikit menerangkan tentang analisa saya pada sebuah startup yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke topik analisa, jadi kalian tahu nggak sih apa itu startup? Nah, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa sih itu sebuah startup. Nah, definisi dan arti dari startup itu sendiri adalah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan untuk menjalankan atau menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Bisnis itu juga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan industri yang baru. Nah, kalian tahu juga nggak sih kalau startup itu juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada startup di bidang games, yang kedua itu ada startup di bidang properti, yang ketiga itu ada startup di bidang asuransi, yang keempat itu ada startup di bidang perdagangan, dan kelima itu ada startup di bidang sekuritas. Nah, di sini kita tidak akan membahas secara detail satu-satu dari bidang-bidang tersebut karena itu bukan topik kita hari ini. Ngomong-ngomong soal topik, mari kita kembali ke topik awal kita, yaitu menganalisis sebuah startup yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya akan menganalisa sebuah perusahaan startup yang ada di Indonesia bernama Tiket.com. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu Tiket.com? Nggak tahu bang. Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Mari kita bahas tuntas mengenai Tiket.com secara sejarah dan perkembangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mengenai Tiket.com. Jadi, Tiket.com itu berdiri pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Agustus. Nah, pada bulan Agustus 2011 ini, ada beberapa anak muda yang memiliki ketertarikan di bisnis bidang perjalanan yang ingin memajukan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, beberapa anak muda ini membentuk kelompok dan akhirnya membangun sebuah perusahaan yang bernama Tiket.com. Nah, beberapa anak muda ini yaitu ada Wenas Agus Setiawan, Dimas Surya Yaputra, ada Kak Natalia Trianto, dan yang terakhir ada Michael Gary Undarsa. Nah, melalui Tiket.com mereka menghapus proses perjalanan yang panjang dan rumit ketika orang ingin berpergian dengan membuat suatu platform yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan secara lengkap. Tujuannya agar tiket pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket transportasi lainnya bisa diakses secara mudah dan secara real time hanya dengan menggunakan sambungan internet saja. Nah, mudah kan, kalian tinggal ketik-ketik saja, asal kalian punya uang kalian bisa langsung membeli tiket secara mudah. Setelah 6 tahun berjalan, pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 12 Juni, Tiket.com diakuisisi penuh oleh GDP Venture di bawah Grup Jarum. Nah, kalian tahu sendiri kan gedenya Grup Jarum itu seperti apa? Kalau kalian nggak tahu, search aja di Google ya. Selain menyediakan fitur seperti tiket transportasi dan tiket pemesanan hotel, Tiket.com juga menyediakan tiket konser dan event. Nah, jadi bisa dibilang Tiket.com ini berinovasi dengan melihat situasi pasar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang orang-orang menjadi tidak harus mengantri di depan kasir di suatu event. Mereka hanya cukup membeli dengan melalui Tiket.com saja. Nah, ide-ide seperti ini juga yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan tiket-tiket mereka mau. Dengan begini kita bisa lihat kalau Tiket.com itu berkembang dengan terus berinovasi. Dengan berinovasinya Tiket.com, mereka berhasil bertahan selama 11 tahun sampai sekarang, dan sampai sekarang pun masih menjadi pilihan untuk semua orang jika membeli tiket secara online, termasuknya saya juga, karena Tiket.com itu termasuknya diaksesnya sangat mudah dan biasanya di sana juga terdapat promo-promo. Nah, kesimpulannya adalah membangun sebuah startup itu sesuatu yang tidak mudah, karena selain membutuhkan dana, sebuah startup juga harus memikirkan sebuah ide untuk berinovasi ke depannya, karena zaman terus berubah dan mereka juga mempunyai saingan startup lainnya yang mungkin saja inovasinya lebih cepat dan lebih baik dari startup yang kalian miliki. Jadi bisa dibilang yang lebih cepat berinovasi itu maka ia yang akan sukses. Nah, sekian saja apa yang bisa saya tenangkan mengenai startup dan analisa startup saya mengenai perusahaan yang bernama Tiket.com. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau terdapat salah pengucapan. Mohon untuk dikoreksi dan tulis
pendapat kalian mengenai startup di Indonesia di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.